Salurkan infak sedekah dan wakaf terbaik Anda untuk pembangunan asrama santri akhwat Pondok Pesantren Alma Parung Bogor ke rekening yang tertera di layar kaca Anda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Umur saya 14 tahun dan sekarang saya menginjak kelas 2 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziyad Husain Ramadan. Umur saya 14 tahun dan saya sekarang menginjak di kelas 3 SMP. Boleh ceritain ya, kemarin kan pernah ikut ini ya, perlombaan. Ceritain sedikit dong, kemarin tuh perlombaannya gimana, terus dapat juara berapa? Jadi pertama tuh perlombaannya kita 3 orang. Terus perlombaannya itu dari ikhwan akhwat, kalau bisa di bahasa sekarang mah cowok cewek. Yang akhwatnya 4 orang, yang dari ikhwannya 3 orang. Pas di situ tim kita ikhwan dapat babak kedua dan akhwat babak pertama. Pas masuk babak pertama, akhwat menang, masuk babak finalis. Terus babak kedua itu kita dari ikhwan menang juga, itu babak finalis. Dan pas babak finalis itu kayak ada perlawanan ketat, dikira kita mah ternyata tidak, soalnya itu berlawanan SMP lawan SMA. Pikiran kita mah ya udahlah pasrah aja lah, soalnya itu udah kayak babak finalis, perebutan juara 1 sampai juara 3, nggak juara 3 atau nggak juara 2 gitu. Ternyata Allah berkehendak yang lain dan kita pun akhirnya menang dan mendapat Juara ke-1. Kalau boleh tahu apa aja sih yang diperlombakan? Yang dipertanyakan apa aja di perlombaan? Banyak. Tentang sejarah di Indonesia dan tentang ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran mas, maksudnya kayak gimana ilmu Al-Quran? itu ayat Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu yang seperti apa maksudnya? Pertanyaan tentang ilmu Al-Quran itu yang kayak gimana? Ya kayak menjelaskan ayat itu ayat Al-Quran atau menerjemahkan ayat Al-Quran. Oke, boleh tahu nggak masing-masing kenapa mau masuk pesantren? Jelasin. Masuk pesantren tuh kemauan sendiri. Pertama itu dalam pikiran kakak mah masuk SMP atau umum gitu. Terus bapak kayak marah-marah gitu saya. Tiba-tiba kata suruh ke pesantren aja gitu. Buat itin ilmu agama. Dan saya pun ya kayak setuju gitu, kayak enak di pesantren, biar bisa belajar mandiri, biar bisa belajar ilmu agama dan lain-lainnya. Dan akhirnya pun saya tadinya bukan masuk ke sini, tadi masuknya itu di Tangerang, belakang Bandara Soekarno. Dan di situ saya cuman bisa 6,5 tahun doang sana. Qadarullah saya sakit-sakitan pas setengah tahun itu dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari pesantren itu dan masuk ke Mahat Alma ini. Ziyad, boleh tahu nggak apa aja sih yang didapat ketika masuk pesantren Alma? Saya mendapatkan di pondok ini yaitu bisa menghafal Al-Quran dan mempunyai teman banyak dari mana saja, ada di Flores, di Tangerang, Jabodetabek, di Palembang, di mana lagi,
ada di Aceh, tapi sekarang sudah keluar. Jihad masuk pesantren atas kemauan sendiri apa disuruh orang tua? Ya awalnya sih kemauan orang tua, tapi lama-lama ya udahlah, kemauan saya sendiri. Tiba-tiba muncul. Nah, Jihad tahu sejarah Islam nggak? Sedikit. Sedikit. Tahu nggak pahlawan-pahlawan Islam itu siapa aja? Muhammad Al-Fatih, Terus Tarik bin Ziyad. Tariq bin Ziyad, itu sama siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Umar bin Khattab. Pokoknya ada 4 khalifah Rasyidin selama Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus dari semua pahlawan Islam ada yang paling difavoritin ya? Ada Siapa? Muhammad Al-Fatih, Kenapa? karena dia itu bisa menjebolkan benteng Konstantinopel karena imannya kuat. Dan Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik Konstantinopel akan ditaklukkan dengan sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Nah, Ozi, dari semua tokoh Islam ada nggak yang difavoritin? Ada Siapa? Muhammad Al-Fatih juga. Kenapa Muhammad Al-Fatih? Karena sama kayak Jihad bisa menjembolkan benteng Konstantinopel yang sudah pengen ditaklukkan sama leluhurnya Muhammad Al-Fatih, tidak bisa, dan akhirnya pun bisa dijebolkan benteng itu oleh Muhammad Al-Fatih. Kamu kan di sini udah menghafal Quran ya? Udah berapa juz masing-masing? Kalau saya 3,5 juz. Kalau saya 4 juz. Dari semua surat yang dihafal, ada surat yang paling terfavorit ya? Ada Apa? surat Al-Baqarah Al-Baqarah, juz kedua. juz kedua. Ayatnya? Apa? Ayatnya kalau 6 ayatnya kurang. Tapi bisa baca ya? Insya Allah. Coba bacakan. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa yaqulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim idza adu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya min akhihi syai'un fattiba'un wa da'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman ittada ba'da dzalika falahum adzabun alim. Walakum fil qisasi ayatun ya ulil babi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadukum in taraka khairan wasiyati lil walidayni aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fala ismuhu yubaddiluna innallaha sami'un alim. Faman khafa musian janahsan aw isma faslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu lahu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kamu tahu nggak itu artinya apa? Artinya Soal apa? soal tentang yang pertama yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla, itu tentang hukum kisos.
dalam arti itu kayak misalnya orang itu membunuh dengan sengaja orang itu, dan orang itu juga harus dibunuh juga. Ziad, ada nggak dari semua surat yang dihafal ada yang favorit nggak? Ada nggak yang paling difavoritin, yang paling hafal deh? Anaba. Kenapa Anaba? Hah? Kenapa Anaba? Itu tentang yang kejadian-kejadian yang akan datang Coba baca di hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Sudah. Sudah kamu. Dia akan diberi syafaat 10 untuk memasukkan 10 ahli 10 keluarganya yang wajib masuk neraka itu Masuk ke dalam surga. supaya masuk ke dalam surga. Nah, kalau selama kamu dikasih pilihan, satu orang yang akan kamu ajak masuk ke dalam surga siapa? Pertama kedua orang tua. Satu orang. Ibu. Kenapa ibu? Karena ibulah yang paling berjasa. Berjasanya? Karena dia itu sudah susah payah untuk melahirkan saya, membesarkan saya. Kalau kamu lihat, Kalau saya itu ibu juga sama. kenapa ibu? Sama kayak pendapat Ziad, ibu yang udah melahirkan saya, yang udah ngurusin saya dari kecil, susah payah, gendong, belum juga sakit, kalau misalnya sakit diurusin, malam-malam harus bangun untuk ngurusin saya sendiri. Oke. Nah sekarang kan kamu berapa lama ada di Mahat? Dua-duanya. Udah berapa lama ada di Mahat? Saya baru 1,5 tahun. Kalau saya 2,5 tahun. 2,5 tahun. Selama ini kamu kan jauh nih dari orang tua. Kangen nggak sama ibu? Kangen banget. Kalau kamu ketemu ibu hari ini, apa yang mau kamu ngomongin sama ibu kamu? Minta maaf Kenapa minta maaf? karena sudah banyak salah dari kecil sampai sekarang. Kalau Ziad? Mungkin kayaknya sama juga dengan Fauzi. Nah kamu kan udah punya hafalan nih. Kamu nggak mau nggak bacain hafalan kamu di depan orang tua kamu? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Terus ya. Jadi nanti kalau ada ibu kamu datang semuanya jemput buat liburan, kamu mau nggak ngasih tahu kamu udah punya hafalan berapa dan baca hafalan itu di depan mereka? Siap ya? Siap, berani. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu namanya siapa aja, mungkin dari kanan ke kiri? Nama saya Dian Triwahyuni, kelas 1 SMP. Nama saya Khairunnisa Fazriah, saya kelas 1 SMK. Nama saya Nisa Hafid, kelas 2 SMK. Baik. Boleh tahu nggak kemarin pas ikut cerdas cermat itu soalnya apa aja sih yang dipertanyakan?
Siapa aja terserah boleh jawab. Seputar tentang pengetahuan agama, diantaranya tentang tajwid, tentang fikih, tentang terjemah Al-Quran, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, sama apa tuh ya? Tentang tauhid. Ada kesulitan nggak waktu ngejawab? Waktu menjawab pertanyaan ada kesulitan nggak? Alhamdulillah tidak ada. Kecuali yang pas di irama. Irama itu maksudnya gimana? Irama seperti kayak nada sika. Terus Kesulitannya karena tidak tahu atau gimana? karena tidak tahu nadanya seperti Kalau boleh tahu kemarin juara berapa? juara Juara 2 Juara 2 dari berapa peserta? dari berapa? 12. 12 peserta ya? Ya. Nah kemarin kan kebanyakan yang dipertanyakan umumnya atau pertanyaan tentang agamanya? Tentang agama. Tentang agama ya? Ya. Di antaranya tadi apa aja? Tajwid, tauhid, fikih, sama penerjemah Al-Quran. Nah kalau tadi kan tentang pertanyaan tentang seputar acara kemarin ya. Sebelum-sebelumnya udah pernah ikut juga nggak perlombaan-perlombaan yang sama seperti ini? alhamdulillah sudah. Sudah? Ya. Terus bagaimana hasilnya? Hasilnya alhamdulillah mendapatkan juara 1, 2, 3. Itu untuk kategori yang sama juga? Iya sama juga. Untuk cerdas cermat ya? Nah, ini sekarang pertanyaannya lebih kepada kalian ya yang ada di sini ya. Boleh tahu nggak sih masing-masing kenapa sih mau pesantren dari kami? Bismillah, yang pertama emang udah kemauan sendiri. Yang kedua lebih ingin mempelajari Islam lebih dalam. Yang kedua ingin bisa berbahasa Arab dan ingin menggapai ridha Allah. Satunya lagi? Emang dari dulu pengen mondok, terus pengen menghafal Quran juga, terus bisa berbahasa Arab. Emang dari dulu pengen pesantren, terus pengen ngafal Quran, ingin insya Allah ingin membahagiakan orang tua. Kan kebanyakan kalau sekarang anak-anak di luar itu lebih suka sekolah umum ketimbang pesantren. Pernah nanya nggak sih atau ada punya teman nggak sih yang di sekolah umum juga? Banyak. Iya, boleh. Kenapa sih mereka nggak mau pesantren juga? Pernah tanya nggak? Pernah. Terkadang dari mereka ada yang menjawab dari orang tuanya nggak boleh, sama juga yang jawab mereka gak siap buat kehidupan di pondok. Yang tengah ya. Menurut kalian nyantren itu gimana sih? Maksudnya kan udah dari dulu nih pengen pesantren. Nah dulu tuh mikirnya pesantren itu kayak gimana gitu? Dulu tuh mikirnya tuh pesantren tuh bakal kayak bakal susah banget gitu. Tapi ternyatanya lumayan sih. Terus lebih seru juga, banyak temen dan lebih pengalaman juga. Kan kalian jauh dari orang tua nih. Pernah terbayang nggak sih bakal jauh dari orang tua ketika pesantren dan ada kesulitan nggak ketika kalian jauh dari orang tua? Ada kayak misalkan kita tuh ingin
ingin berbicara sama orang tua jadi lebih sulit gitu. Jadi agak jauh jadi sulit. Kan kalian udah berapa tahun rata-rata di sini di pesantren? Yang berapa tahun? Kalau saya baru Baru 1 tahun ini berarti? baru 6 bulan. 6 bulan? Iya. Yang tengah Udah pengen masuk 4 tahun. 4 tahun. Karena Udah mau masuk 2 tahun. nah, yang tengah dulu berarti. Buat siapa namanya, Mbak? Khairunisa. Nah, selama di pesantren Alma apa aja sih yang didapat? Lebih mendapatkan kosakata bahasa Arab, terus hafalan juga alhamdulillah jadi nambah. Terus banyak pelajaran yang kita nggak tahu tapi jadi tahu gitu. Yang kanan? Alhamdulillah selama di Alma mendapatkan banyak pelajaran, dapat pengalaman baru, dapat banyak membuat banyak apa ya? banyak pembelajaran di sini. Alhamdulillah di Alma bisa belajar bahasa Arab, bisa mendapatkan kosakata bahasa Arab gitu dan banyak pengalaman juga di sini. Nah, kan kalian di sini sudah belajar bahasa Arab dan juga hafalan. Nah, masing-masing udah punya hafalan berapa aja? Dari yang tengah dulu. Alhamdulillah saya udah dapat hafalan 7 juz insyaallah. Yang kanan? Alhamdulillah sudah dapat 6 juz. 7 juz, 6 juz. Yang kiri? Kalau saya baru masuk jadi baru belum ada, masih tahsin. Nah, untuk semuanya nih, punya surat favorit ya di Al-Quran? Punya Surat apa? Al-Fat. Al-Fat? Bisa dibacakan ayat yang paling favorit dari surat Al-Fat? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar wa kana Allahu azizan hakima. Tahu nggak Al-Fat itu tentang apa? Tentang Allah memberikan kemenangan kepada kami yang tidak ada keraguan sedikit pun. Oke. Untuk yang berikutnya, sebelah kanan, surat apa yang difavoritkan? Surat An-Najm. An-Najm, ayat? Ayat terakhir. Boleh dibacakan yang terakhir? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara. Hadza nadhirum minan nudhuril ula. Azifatil azifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Tahu tentang apa surat itu?
kehancuran umat-umat mengingkaran pada masa lalu merupakan peringatan dari Allah untuk generasi sekarang dan mendatang. Merupakan salah satu bentuk nikmatnya bagaimana umat pada masa kini dapat mengambil pelajaran dan lebih berhati-hati dalam kehidupannya. Surat apa yang jadi favorit? Surat Al-Mulk Kamu ayat ayat 1 sekaca sampai satu kaca sih. Tiga aja. Tiga. bisa dibacakan kamu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Sadaqallahul azim. Tentang apa kamu? Tentang kerajaan. Gue tadi tentang surat favorit ya, tentang surat favorit yang kalian hafal. Dari tokoh Islam ada yang difavoritkan nggak, siapa aja? Ada. Tokoh Islam yang kalian favoritkan Ada siapa? Khalid bin Walid. Siapa? Khalid bin Walid. Kenapa? Karena Khalid bin Walid tuh kayak masya Allah banget gitu. Apa? Kalau perang tuh kayak nggak pernah kalah. Dari kalangan umat, Dari kalangan ummahat Sumayyah. kenapa semuanya? Karena apa? Beliau apa sih? Berani gitu menceburkan diri dalam api demi membela Islam. Saya mengidolakan Salman Al-Farisi. Al-Farisi. Kenapa sama? Karena beliau pencari apa ya? Pencari kayak pencerah keislaman gitu. Karena awalnya dia beragama kayak dia pindah-pindah agama sampai akhirnya dia menemukan Islam sebagai agama yang paling baik, paling bagus. Matung sini, musikmu ini Siapa ya? Aisyah. kenapa Aisyah? Karena beliau istri Rasulullah yang paling dicintai, terus akhlaknya Masya Allah, dan ia ibu perempuan yang perempuan ahli fikih. Yang sebelah kiri, paling kiri. Siapa tokoh Islam yang menjadi favorit? Umar bin Khattab. Kenapa Umar? Dia seorang yang gagah, kuat, berani. Dijuluki sebagai apa? Al-Faruq, Kenapa apa? mengetahui yang benar dan salah. Nah, tadi kan tentang sahabat dan juga hafalan-hafalan kalian. Nah, kalian tahu nggak keutamaan penghafal Quran itu apa? Yang mana? Keutamaan penghafal Al-Quran dapat memberikan mahkota untuk kedua orang tua nanti di surga. Terus penghafal Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada 10 orang terdekat. Kalau kalian kan menghafal Quran, diberikan syafaat untuk membawa 10 orang ke dalam surga. Kalau hanya diberikan pilihan 1 orang yang akan dibawa ke dalam surga, siapa? Teman? Ibu. Kenapa ibu? Karena ibu udah ngebesarin kita dari dalam perut dari umur 9 bulan di kandungan sampai sebesar ini. Ibu juga. Kenapa ibu? Karena ibu yang sudah merawat kita dari kecil, dan menjaga kita dan mengurus kita sampai saat ini. Yang kanan. Kalau semuanya sekarang nih ada ibu kalian
di depan kalian. Apa yang mau kalian katakan ke mereka? Ingin meminta maaf Kenapa minta maaf? karena telah banyak membantah, nggak kuat tuh. Banyak bersalah karena apa ya, tidak menjadi anak yang berbakti, belum bisa jadi anak yang berbakti, belum bisa bermanfaat gitu buat orang tua. Oke, yang tengah. Kuat mau nangis. Meminta maaf juga Kenapa minta maaf? karena sering membuat mama jadi marah, terus pokoknya banyak kesalahan deh, kayak belum bisa jadi anak yang baik. Jadi pertanyaannya beda ya. Kan tadi apa yang kalian mau omongin nih kalau ada di depan kalian. Nah, kalau umpamanya ada orang tua kalian atau ibu kalian di depan kalian, kalian mau menghadiahkan apa untuk saat ini bagi mereka? Kalian mau ngasih tahu ke mereka nggak bacaan hafalan kalian, membacakan ayat-ayat atau hafalan kalian di depan mereka? Mau. Surat apa yang mau kalian dengarkan ke mereka? Surat At-Tagabun. Yang tengah Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, yang kanan Surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf Al-Ahqaf kenapa? di kaca yang ketiga tentang orang tua. Bisa bacakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya terus wa ala walidayya wa ana ma'asolihan tardo wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya tentang orang tua ya? Tadi surat apa namanya? Al-Ahqaf. Ya? Kalian, kamu tahu artinya nggak surat Al-Ahqaf tadi? Kayak, tapi tahu maknanya ya? Maknanya tentang tentang orang tua. Terlepas intinya tentang orang ya, tua gitu ya? ya. Kalian kan bentar lagi mau pulang ya semuanya ya? Iya. Nah, kalian mau nggak nanti ketemu orang tua, pas ketemu kalian bacain ayat yang kamu persembahkan buat orang tua di depan mereka langsung? Siap ya? Insya Allah. Yang kanan Insyaallah. Insyaallah. tadi surat apa aja? Surat apa ini? Surat At-Tagabun. Al-Tabun. Yang tengah Ar-Rahman. yang Al-Ahqaf ya? Al-Ahqaf ayat 15. Ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Oke. Itu saja mungkin ya wawancara hari ini. Terima kasih, syukran jazakallahu khair sudah mau diwawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لقيت منهجي وقلت مقالة لا زلت مدكرا بها دهري محال أن ترى صدرا أحن. Salurkan infak sedekah dan wakaf terbaik Anda untuk pembangunan asrama santri akhwat Pondok Pesantren Alma Parung Bogor ke rekening yang tertera di layar kaca Anda.